Mana yang lebih penting, network atau modal? Kalau saya disuruh milih, saya akan pilih network, jejaring. Saya dulu kan udah anak orang susah, masuk Jakarta, kuliah di STAN, jadi pegawai negeri. Zaman dulu pegawai negeri gajinya kecil kan, nggak ada tukin atau tunkin. Sekarang ada tunjangan kinerja yang jumlahnya lebih besar dari tunjangan gaji pokok. Wah, ada yang gede-gede, ada 40 juta, 50 juta bawa pulang, tukin, terutama level-level tertentu. Saya nggak ada. Dapat beras 20 kilo, istri 10 kilo, anak 10 kilo. Ya dari mana? Akhirnya saya bisa menjadi seperti ini. Ya, saya berjejaring. Saya mencari teman banyak, saya mencari teman-teman yang bisa menjadi faktor pengungkit saya. Ya, saya masuk di perusahaannya Ireng Maulana. Dulu adalah seorang raja jazz Indonesia yang mengorganize banyak event termasuk Jazz. Jakarta Jazz Festival. Kemudian dari sana saya pindah ke bos lebih besar lagi, Anies Madi, yang punya Anies Madi Production, yang produksi kuis-kuis hebat, berpacu dalam melodi dan sebagainya. Oh, di situ pergaulan saya banyak loh, karena pesertanya orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang kaya. Saya kenal kayak siapa? Saya pengacara-pengacara hebat itu dari situ, Pak Asgap, Denny Kailimang, Denny Lonto, segala macam itu teman-teman saya, Pak Adnan Buyung almarhum. Saya kenal dari situ tuh. Dan buktinya apa? Secara tidak sadar, karena saya kenal banyak orang dan dikenal banyak orang. Kemudian saya jadi I.O, ya saya berkenal dengan banyak orang. Saya kemudian jadi MC. Saya menjadi MC dari orang-orang kaya di Indonesia ya. Hampir semua orang kaya kalau kawinan anak dulu ya sama bikin event apa gitu, MC-nya sebagian besar saya. Dari situ saya bertambah lagi, saya kenal dengan banyak orang. Kemudian saya menjadi pelelang lukisan. Wih, pelelang lukisan, saya ada pelelang lukisan loh, Anda nggak banyak tahu. Ya, jadi di lukisan itu, waktu lelang zaman itu ada orang-orang yang kalau saya naikin harga 100 juta itu cuma gini doang. 1 miliar, dia ngangkat 1,1, 1,2, 1,3, cuma gini doang. Cuma gini doang tuh. Senyum juga gitu. Wah, orang-orang itu luar biasa. Mereka lah yang kalau mereka butuh MC yang dapatnya saya. Tiap kali saya dapat pekerjaan, saya ngobrol. Kenapa? Saya harus tahu produk knowledge dia. Produknya dia apa, perusahaan dia apa. Akhirnya kita punya lingkungan dan tidak sadar itulah yang membuat faktor saya menjadi sukses. Begitu saya jadi bisnismen enak banget saya. Saya minta tolong ini, network saya luas banget. Ya teman saya sekarang menteri-menteri ya kan, kepala-kepala apa gitu, bos-bos, ya direktur-direktur BUMN, saya tinggal ngangkat aja, komisaris BUMN saya tinggal ngangkat telepon aja. Dari situlah yang membuat tambahan dalam kekayaan saya. Sekarang saya bisa berbisnis sendiri. Tanpa modal loh, tanpa modal sama sekali. Perusahaan pertama yang saya dirikan, yang saya ada bukan saya dirikan adalah Tri Warsana, Tri Warna Satu Nada, memproduksi atau memanajerin Joshua. Kami bertiga, ya saya, bapaknya Joshua, mendiang Jedi Suherman dan mendiang Lim Siobok. Ada Palembang, ada Jawanya, ada satu lagi Chinese-nya, kita bertiga itu. 7 juta, 7 juta, 7 juta. Itulah saham pertama yang saya terima. Wow, tapi perusahaan ini ya, modal dasar 1 juta, itu order kita udah miliaran loh setiap tahun. Ya, zaman itu Chris Monsiga, saya bilang, perusahaan yang growing itu cepat banget. Dari modal 1 juta sampai miliaran kita. Akhirnya saya menjadi kaya lah, saya bikin usaha-usaha selanjutnya sampai sekarang. Saya punya perusahaan cukup banyak sekarang, saya invest di mana-mana, di properti, di mana gitu. Jadi kalau ditanya, butuh network atau modal? Network. Bukankah network itu juga adalah modal? Nggak ada gunanya Anda punya duit kalau nggak punya network. Anda akan terpilih kepada lingkungan-lingkungan yang salah, malah Anda ditipu orang dan tidak berhasil. Jadi sekali lagi, ini jangan di-excuse. Wah, untuk usaha itu harus punya modal. Enggak lagi. Modal itu bukan cuma duit. Modal itu adalah skill, nama baik, kepercayaan, trust, itu modal. Bangun dari situ. Nggak punya duit, kerja dulu. Kumpulkan duitmu, tabung. Habis itu baru bikin sendiri. Begitu caranya. Jangan jadi orang ngeluh, protes, but do nothing. Dengerin. Mari kita belajar. Saya mengajak teman-teman ke China itu adalah untuk belajar. Mencari inspirasi, mencari network. Karena kalau mau sukses itu, Anda juga harus bernetwork.